Wakila, Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Beliau ini menjadi pemimpin besar di Republik Indonesia ini, barokahnya Syekhona Khalil Bangkalan. Walaupun ketika dilihat dari masa hidupnya, antara Bung Karno dengan Syekhona Khalil Bangkalan ini sebetulnya berbeda generasi. Ulama yang biasa disebut dengan Mbah Khalil ini wafat pada tahun 1925, sedangkan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ketika Bung Karno sowan ke dalamnya Syekhona Khalil, Bung Karno ini masih muda. Jadi kisahnya kala itu guru beliau yang bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau biasa disebut dengan Hos Cokro Aminoto. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Hos Cokro Aminoto ini adalah guru besar bangsa Indonesia. Salah satu muridnya yaitu adalah Bung Karno yang kelak akan menjadi presiden pertama kali di Indonesia. Jadi Hos Cokro Aminoto ini membawa murid beliau yang bernama Bung Karno untuk sowan ke Bangkalan, Madura. Kala itu masih belum ada yang namanya Suramadu. Jadi beliau dengan Bung Karno ini menaiki kapal untuk menyeberang antara Surabaya dengan Madura. Sesampainya di dalamnya Syekhona Khalil, Hos Cokro Aminoto sebagai guru dari Bung Karno mengutarakan maksud dan niatnya untuk sowan ke beliau. Lalu seketika oleh Syekhona Khalil, Bung Karno kepalanya dipegang kemudian dibacakan doa. Lalu oleh Syekhona Khalil ubun-ubun dari Bapak Proklamator ini ditiup oleh Syekhona Khalil. Secara tidak langsung bahwasanya Syekhona Khalil mengakui bahwasanya Bung Karno ini akan menjadi orang hebat. Lalu ketika hendak pulang, Hos Cokro Aminoto diberi pesan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Pesannya Syekhona Khalil, tolong jaga anak ini, karena anak muda ini yang engkau bawa kelak akan menjadi orang besar, menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Dan subhanallah, ternyata apa yang diucapkan oleh Syekhona Khalil Bangkalan itu menjadi kenyataan. Dan sejarah membuktikan hal ini, bahwa Bung Karno ternyata menjadi pemimpin besar bangsa Indonesia. Ini salah satu karomah yang dimiliki oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Bisa menebak bahwasanya Bung Karno kala muda itu akan menjadi sosok orang nomor 1 di Indonesia ini. Sebenarnya kedua tokoh ini antara Bung Karno dan Syekhona Khalil nyaris tidak bersinggungan. Dunianya pun berbeda. Mbah Khalil ini bergelut di bidang pesantren dengan santri dari berbagai penjuru Nusantara. Sementara Bung Karno masih meniti karir sebagai seorang aktivis muda dengan idealismenya tentang kemerdekaan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi gambaran untuk kita semuanya agar selalu dekat dengan para alim ulama, meminta doa ngalap berkah kepada beliau-beliau semua. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin.